Semenjak ibunya tiada, perempuan ini kembali ke kampung halamannya, memasak makanan yang dulu sering ibunya buat dan menjalankan kedai di desa milik ibunya dulu. Sang ibu yang diberi kesempatan turun melihat anaknya baru tahu bahwa anaknya ini mengalami depresi berat. Sampai suatu hari, Beokja tidak sengaja menendang sebuah ember yang seharusnya tidak bisa karena ia arwah. Esoknya pria pemandu yang membawa Beokja meminta Beokja kembali karena ia sudah melanggar aturan. Namun tentu saja Beokja menolak karena ia masih punya waktu beberapa hari lagi. Beokja sampai mengancam menyuruh anjing di kampung ini menyerang si pemandu agar ia tidak menjemput Beokja. Dan akhirnya Beokja bisa mengikuti anaknya lagi. Dulu ketika masih hidup, Beokja selalu berusaha menelepon anaknya dimanapun dan kapanpun karena Jinju tidak pernah membalasnya. Pernah ketika ibunya berkunjung ke apartemen Jinju, ia malah dimarahi Jinju karena ibunya terlalu merepotkan dan masih marah soal dirinya dulu yang tidak pernah dekat dengan Jinju. Ibu Jinju pulang sendirian dan mampir ke McDonald's. Ibu Jinju hanya memesan sebuah es krim yang paling murah dan duduk sendirian sampai es itu mencair. Jinju ternyata ada di sana dan melihat hal tersebut. Ibunya berbohong bahwa dirinya sudah pulang. Kini hal itu diulang Jinju di mana ia melakukan hal yang sama dengan ibunya dahulu. Ibu Jinju kaget ternyata Jinju melihatnya dulu. Malam itu Jinju kedatangan sahabat ibunya dahulu yang mengajaknya minum-minum sambil memakan tahu buatan Jinju. Mereka mengobrol soal ibunya dahulu, di mana ketika Jinju kecil ia menemani ibunya bekerja dan dikasih uang oleh tuan rumahnya. Namun ibu Jinju diperlakukan tidak baik. Sampai ketika itulah ibu Jinju mendapat tawaran membiarkan anaknya diasuh orang lain dengan jaminan dibiayai sekolahnya. Namun ketika kepergian Jinju dari rumah, diam-diam Beokja selalu merasa kesepian karena ia hanya punya anaknya.